Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arden Wiratmoko, mahasiswa KKN PPM UGM, unit 2020, NT 028, Haumehara Sabu Raijua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai budidaya sayuran menggunakan sistem hidroponik botol. Yuk simak videonya. Seiring bertambahnya penduduk di Indonesia, kebutuhan pangan secara mandiri juga meningkat. Selain itu, kebutuhan gizi seimbang harus dimulai diperhatikan. Hal tersebut harus menjadi norma baru mulai saat ini hingga nanti. Nah, sebenarnya kita bisa mengatur pangan secara mandiri mulai dari halaman rumah kita. Cara yang bisa dilakukan yaitu budidaya sayuran secara hidroponik. Sistem hidroponik telah dimulai beberapa tahun yang lalu di Jawa. Sistem tanam ini dapat memenuhi kebutuhan sayuran walaupun di Jawa dengan lahan yang sempit. Namun, sebetulnya kegiatan tersebut dimulai ketika banyak masyarakat sadar akan pentingnya makan sehat tanpa pestisida. Terlebih lagi kondisi pandemi COVID saat ini menyebabkan pasokan pangan berkurang. Padahal kebutuhan pangan semakin meningkat karena kita harus menjaga asupan gizi agar tubuh tetap sehat. Dengan demikian, model penanaman secara hidroponik sangat cocok dilakukan. Selain cocok dilakukan di Jawa dengan lahan yang sempit, sistem ini cocok dilakukan di Sabu karena beberapa hal. Yang pertama, kondisi Sabu dengan lahan yang kering. Nah, sistem hidroponik ini dapat mendukung budidaya sayur pada lahan kering karena hanya membutuhkan air yang sedikit. Yang kedua, kondisi angin di Sabu yang kencang. Nah, angin ini menjadikan warga Sabu sulit untuk mencari pangan di laut. Oleh karena itu, sayuran yang dihasilkan dari sistem hidroponik ini sangat cocok untuk menggantikan kebutuhan pangan dari laut. Yang ketiga, sistem hidroponik tidak memerlukan perawatan yang khusus. Dengan demikian, dapat dilakukan secara mandiri oleh semua masyarakat Sabu. Kita simak cara budidaya sayuran hidroponiknya terlebih dahulu. Yang pertama, kita membutuhkan botol plastik bekas dan juga gelas plastik bekas. Kemudian, kita membutuhkan media rock wool sebagai pengganti tangahnya. Kita membutuhkan tusuk gigi, membutuhkan cutter, membutuhkan benih. Yang terakhir, kita membutuhkan tali. Setelah alat dan bahan sudah siap, langkah selanjutnya kita akan membuat instalasi hidroponik. Pertama, kita lubangi gelas plastik pada bagian bawah dan samping. Bisa menggunakan obat nyamuk atau paku yang dipanaskan. Selanjutnya, kita gunakan kain ini. Kain ini berfungsi sebagai sumbu agar air pada botol nantinya bisa naik ke atas. Kita potong kain ini menjadi dua bagian. Kita pasang kain pada lubang. Selanjutnya, kita akan buat hidroponiknya dari botol bekas ini. Kita akan membuat dua buah hidroponik, yaitu yang digantung dan juga yang ditaruh di bawah. Ditaruh di bawah, kita perlu menandai pada bagian ini sekitar 10 cm dan bagian dari bawah ke tengah sekitar 15 cm. Kita tandai menggunakan spidol. Setelah ditandai seperti ini, kita bisa memotongnya menggunakan cutter ataupun gunting. Kita menggunting sesuai gambar yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini untuk bagian bawah. Bagian atas nanti akan diletakkan seperti ini. Kemudian kita membuat model yang kedua, yaitu untuk digantung pada tembok. Menggambar polanya menggunakan spidol terlebih dahulu. Pola ini disesuaikan dengan gelas plastik. Setelah itu, kita cutter mengikuti pola yang telah kita buat tadi. Cutter ini diperlukan hati-hati agar tidak melukai tangan kita sendiri.
Nah, seperti ini. Kita juga bisa meletakkan botol gelasnya. Kita buat 3 buah botol dengan sistemnya digantung. Kemudian kita buat 4 botol yang diletakkan di bawah. Dari botol yang telah kita buat tadi, kita susun seperti ini. Kemudian di bawahnya dikasih pemberat agar tidak terbawa angin. Selanjutnya model kedua kita letakkan seperti ini saja. Setelah instalasi hidroponik sudah siap, mari kita lakukan penyemaian atau pembuatan bibit sayuran. Pertama, kita potong rockwool menjadi bentuk kotak-kotak dengan ukuran sekitar 2x2 cm. Rockwool akan diletakkan di kotak-kotak seperti ini. Setelah dimasukkan dalam wadah, rockwool kita basahi menggunakan air. Kita akan membuat lubang pada rockwool menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya, kita akan menanam kangkung dan juga sawi. Kita letakkan biji pada rockwool. Jumlah biji pada rockwool bisa berkisar antara 3 sampai 4 biji. Selanjutnya kita menanam sawi. Untuk satu rockwool hanya perlu 2 sampai 3 biji saja. Untuk mengoptimalkan pertumbuhan benih, kita perlu meletakkannya pada ruang gelap selama 1 sampai 2 hari. Apabila rockwool dirasa sudah mengering, kita perlu menambahkan air kembali. Untuk penambahan air hanya perlu disiramkan sedikit demi sedikit saja. Setelah 2 hari, kita perlu mengeluarkan hasil penyemaian agar mendapat sinar matahari secara langsung. Kita dapat meletakkannya di teras rumah. Ketika tanaman sudah berusia sekitar 1 minggu, kita wajib memindahkan ke botol hidroponiknya. Selanjutnya kita letakkan tanamannya dalam gelas plastik yang telah kita lubangi. Kita letakkan sayurannya. Setiap 2 hari sekali kita perlu mengecek tanaman kita. Nutrisi ini bisa dari limbah cair atau pupuk cair lainnya. Apabila terdapat hama pada daun tanaman kita, hama tersebut bisa diambil. Tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasminya. Hari ini adalah minggu keempat, jadi kita akan memanen sayuran. Sebelumnya, kita siapkan wadah dan juga pisau. Kita bisa memilih sayuran yang berukuran besar dan segar. Langsung saja kita bisa ambil sawi, kemudian kita lepas gelas plastiknya. Setelah itu kita potong bagian akar. Kita bisa meletakkan sawi pada wadah. Selanjutnya kita ambil kangkung dan melakukan hal yang sama. Kita bisa meletakkan kembali gelas plastiknya ke instalasi hidroponik. Sayuran ini sudah siap untuk dimasak. Sayuran ini sangat sehat loh, karena tanpa menggunakan pestisida. Jadi setelah panen kita perlu membersihkan media hidroponiknya. Kita perlu membuang nutrisi yang lama untuk diganti dengan nutrisi yang baru. Setelah dibersihkan, kita bisa memanfaatkan media hidroponiknya lagi
sehingga proses tanam bisa dilakukan sampai berkali-kali. Jadi ini merupakan hasil panen budidaya hidroponik kita. Dengan memanfaatkan botol bekas yang tidak digunakan, kita bisa memanfaatkannya sebagai media tanam hidroponik, dan hasilnya seperti ini. Kalau hari ini mama, bapak, dan kakak mencoba menanam, hasilnya dapat dipanen 4 minggu lagi. Kalau minggu depan bapak, mama, kakak menanam lagi, dan minggu depannya lagi menanam lagi, maka pasokan pangan keluarga dapat terjamin. Kalau masakan bervariasi, makan lele, makan kangkung, tiap hari sonde apa-apa. Kalau mau, kangkung bisa diganti dengan tanaman lain. Nah, ayo mama, bapak, kakak, mari kerjakan untuk kebaikan kita semua. Semoga kalau saya dan teman-teman KKN PPM UGM berkunjung ke Sabu, kami bisa makan kangkung dan ikan lele hasil kerja bapak, mama, kakak semua ya. Sekian dari saya, selamat mencoba. Terima kasih, salam dari UGM. Dadah.